Baik, selamat hari Minggu, Happy Sunday, jemaat GBS Kalvari di tempat ini, di rumah, dimanapun boleh berada. Happy Sunday, selamat hari Minggu, boleh kasih sorak-sorai. Tuhan kita dipanggil cerah pada pagi hari ini. Meskipun di luar sana banyak Omikron ya, seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap terus setia, kita anak-anak Tuhan tetap terus tahu bahwa kita hanya mengandalkan Dia saja. Kalau Tuhan boleh izinkan kita melalui masa ini, maka Tuhan juga akan temani kita melalui masa ini. Tuhan akan memampukan setiap kita melalui masa ini. Puji nama Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Boleh kita berdoa, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk perkenanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau di segala musim Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Jika setiap kami hanya terus dan terus menyatakan rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah Tuhan yang sungguh teramat berkuasa atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap terus mengandalkan hidup kami kepada Engkau. Dan jika pada pagi hari ini Tuhan, bahkan di dalam sepanjang kehidupan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyatakan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh teramat sangat baik dan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Jesus Tuhan. Tuhan
Tuhan gak pernah lupa Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga pada hari ini, kalau kami boleh ada Tuhan di dalam keluarga kami, kalau kami boleh menjadi anak dari orang tua kami boleh menjadi suami dan istri dari pasangan kami Tuhan, kami boleh menjadi sisters Tuhan, brothers Tuhan, bagi saudara-saudari kami Tuhan, kami boleh menjadi sahabat, teman Tuhan, kami boleh menjadi warga masyarakat, kami boleh bertetangga, kami boleh memiliki teman di sekolah, rekan sekerja Tuhan, bahkan teman-teman pelayanan, bahkan mereka saudara-saudara kami yang tidak kami kenal sekalipun, yang Kau boleh izinkan berjumpa dengan kami, Kau boleh izinkan membawa kami mengarah kepada kebaikan, dan membawa kami boleh melayani sesama kami Tuhan, melayani-Mu melalui sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kebaikan-Mu Tuhan tidak akan pernah henti Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami lebih dan lebih lagi untuk menyenangkan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berkurang Tuhan di dalam segala musim kehidupan kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami siap puji muliakan nama-Mu lebih lagi, lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Bukan hanya pada pagi hari ini Tuhan, tapi dalam hari-hari kami, hari esok, esok dan esoknya lagi Tuhan, hingga kami boleh menutup mata nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi tempat ini Tuhan, kami siap puji muliakan nama-Mu, dapatkan berkat yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kami sampai boleh kasih senyum dari matanya kiri dan kanan. Demikian juga dengan jemaat dan teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti online streaming pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya dan selalu mau menyatakan kalau Tuhan kita teramat sangat baik? Ada? Ada? Oke. Kasih tepuk tangan dan sorak-sorak.
Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka hati kita. Jemaat masih tetap berdiri, dan kita sungguh percaya pemeliharaan Tuhan itu gak akan pernah kurang dalam hidup kita. Keubahannya seperti bunga bakung yang di ladang. Bahkan burung-burung yang ada di luar sana Tuhan boleh pelihara, maka Tuhan juga pasti akan pelihara hidup kita. Yes. Mari sama-sama naikkan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, nyatakan dengan iman. Tuhan cukupkan. Sama-sama katakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Sama-sama katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Mari naikkan pujian itu sungguh dan iman lagi. Mari nyatakan Tuhan selalu tahu untuk memberikan setiap jalan. Sama-sama kita berdoa. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau yang saya tahu Tuhan isi hati kami Tuhan. Bahkan apa yang boleh kami butuhkan dan perlukan Tuhan, biar kehendak-Mu saja Tuhan yang boleh nyata dan jadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendapatkan berkat firman yang baru Tuhan dari hamba-Mu Tuhan, Pastor ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau saja yang boleh urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau saja yang boleh berkata-kata melalui mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Dan kebenaran yang daripadamu saja Tuhan yang boleh dinyatakan Tuhan. Dan bimbing setiap kami Tuhan, bukakan hati kami Tuhan untuk beroleh berkat yang baru pada
boleh beroleh berkat-berkat yang baru, bahkan menjadi berkat-berkat yang baru Tuhan dalam hari-hari kami, hari ini, bahkan hari esok dan selama-lamanya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilahkan untuk duduk. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Kalau kita dikasih kesempatan pagi hari ini untuk yang bisa hadir, saya percaya Tuhan yang akan melindungi, saudara Yesus yang akan melindungi. Puji Tuhan. Saudara, minggu lalu Bapak Gembala sudah membahas tentang upgrade. Apa yang harus di-upgrade ya? Mengapa kita harus upgrade dan area apa saja yang harus di-upgrade. Nah, pagi hari ini saya juga akan men-sharingkan kembali tentang upgrade ya, tetapi saya lebih menekankan ke hal rohaninya karena kemarin juga udah lengkap dibahasnya sebetulnya ya. Saudara, saya akan membaca satu ayat yang kemarin juga sempat sudah dibaca ya, di Matius 6 ayat 33. Kita akan baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, ayat ini mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mungkin sudah kita hafal di luar kepala. Mungkin udah kita baca ratusan kali dan kita ingat ya, dan banyak dibahas dari ayat ini, termasuk minggu lalu dibahas ya, dari Matius 6 ayat 33 ini. Nah, saudara, di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jika kita mencari kerajaan Allah, ya di sini artinya bukan mencari fisiknya kerajaan gitu ya, tetapi kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, maka dikatakan semua akan ditambahkan kepadamu. Semua yang ditambahkan kepadamu itu apa saja, saudara ya? Yang jelas pasti yang ditambahkan kepadamu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membawa berkat buat kita. Ya, karena ini firman Allah yang mengatakan. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, di dalam Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Seringkali kita sebagai manusia, kita lebih mengkhawatirkan tidak terpenuhinya hal-hal jasmani dibanding mengkhawatirkan rohani. Bener nggak? Contohnya gini, banyak orang yang lebih khawatir tidak bisa makan, tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli pakaian, dibanding khawatir tidak bisa ibadah. Betul tidak? Ya. Padahal jika kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, hal jasmani juga pasti akan mengikuti. Tadi pujian mengatakan bunga-bunga di padang Tuhan pelihara, burung-burung juga Tuhan pelihara, dikatakan. Ya, walaupun mereka juga tetap mengerjakan apa yang jadi bagian mereka, tetapi mereka nggak pernah khawatir. Begitu juga dengan kita, ketika kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, maka hidup kita pasti diberkati. Di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29 kita akan baca. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, Tuhan menginginkan bahwa pengiringan kita kepada Tuhan nggak begitu-begitu aja. Ya, ini bicara tentang iman kita kepada Kristus. Kita punya benih ilahi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Benih ilahi itu sudah ada, dan dikatakan dia harus tumbuh, saudara. Nggak hanya jadi benih aja, ya. Tetapi pengiringan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan harus terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, sehingga satu saat kita akan dipanen, ya, dikatakan.
menghasilkan buah, dan dikatakan butir-butir itu isinya penuh, nggak kosong, saudara. Iman kita kepada Tuhan harus terus mengalami pertumbuhan, nggak stagnan, ya. Saudara, bicara tentang tanaman tadi, semakin tinggi tanaman itu tumbuh, ya, angin itu nggak semakin pelan, saudara, akan semakin kencang, ya. Dia dikatakan tadi tanaman itu semakin besar, yang asalnya mungkin tanamannya masih lemah, gitu ya. Tetapi dikatakan tadi bertumbuh dengan besar, terus menghasilkan buah. Kita kan kalau melihat tanaman udah berbuah enak ya, gitu ya. Tetapi kita nggak tahu apa yang dialami tanaman itu, ya. Tantangannya banyak. Seperti tadi memang bunga bakung atau tanaman-tanaman yang lain tuh sepertinya kayak nggak berbuat apa-apa, tetapi mereka juga mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Kita tahu ya kalau dalam pelajaran anak-anak sekolah kan tanaman, kalau binatang udah jelas ya, makhluk hidup gitu. Tanaman juga termasuk makhluk hidup, walaupun kelihatannya kita mati, tetapi kan di dalamnya bekerja, ya. Benih itu tumbuh gitu, menyerap sari-sari dari tanah dan bisa berbuah. Tetapi ketika benih itu apa ya istilahnya gini, kalau istilah orang gini, dia nggak mau bertumbuh gitu ya, dia memutuskan aku mah mati aja gitu, nggak akan bertumbuh kan gitu. Demikian juga iman kita kepada Tuhan, datangnya dari dalam diri kita, dorongannya dari dalam diri kita, dan itu dikatakan rohani kita harus kuat. Kita nggak bisa sekian tahun ikut Tuhan, iman kita kepada Tuhan segitu-gitu aja. Walaupun dalam kehidupan banyak sekali masalah. Tadi saya bilang bahwa tanaman yang semakin tinggi, cobaannya tuh nggak semakin rendah atau ringan gitu. Tetapi saudara harus menyadari ketika saudara dikasih tanggung jawab pekerjaan lebih lagi ya, misalnya ya, dikasih kepercayaan, kedudukan lebih tinggi, kan tanggung jawabnya lebih besar lagi. Nggak enak-enakan, saudara. Orang kan enaknya gini, aku pengen banyak uang gitu. Terus kalau udah banyak uang ngapain gitu, saudara? Untuk dapat banyak uang gimana? Kan uang itu nggak turun sendiri dari langit. Tetapi kita harus bekerja keras, dikasih kepercayaan lebih lagi sehingga kita menghasilkan lebih banyak lagi. Tetapi tanggung jawabnya pasti tambah besar. Cobaannya, masalahnya tambah besar, gitu ya. Tetapi seringkali kita pengennya, oh iya, aku pengen menikmati hasil yang luar biasa, tetapi pengen nyantai, gitu ya. Pengen nggak ada masalah gitu. Tidak, justru dikatakan iman kepada Kristus harus alami pertumbuhan dan kita harus berani menghadapi tantangan apapun juga, ya. Nah, di dalam Markus 4 ayat 31 dan 32, hal kerajaan itu, sekali lagi membahas tentang kerajaan ya, seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Perhatikan saudara, ketika iman kita kepada Tuhan Yesus itu makin bertumbuh, menghasilkan buah, apa yang terjadi? Ya, hidup seseorang itu, hidupnya akan menjadi berkat, dikatakan. Itu yang kedua ya, hidupnya akan menjadi berkat. Kenapa? Karena hidupnya sudah lebih dahulu mengalami upgrade dari Tuhan. Ya, itu sejalan tuh saudara. Ketika iman saudara mulai dikuatkan, berani menghadapi tantangan apapun, tentunya bukan karena ini gue jagoan, enggak, tetapi karena iman kepada Kristus. Ada Tuhan Yesus di dalam kita. Kita semakin dikuatkan, mulai menghasilkan buah, dikatakan mulai menjadi besar, dan orang-orang akan melihat kehidupan kita dan kehidupan kita menjadi berkat. Itu karena upgrade saudara. Hidup saudara pasti jadi berkat. Sudahkah hidup kita sudah jadi berkat? Mungkin kita berkata, aduh belum sepenuhnya. Tetapi saya percaya setiap orang yang cinta sama Tuhan Yesus, ingin hidupnya terus dikatakan mengalami upgrade, diberkati. Biasa kita kan ingatnya, aduh Tuhan kalau doa gini, Tuhan berkati aku gitu. Berkatnya pasti ke hal yang jasmani. Biasanya lebih seperti itu, ya. Pasti ingin diberkati, dicukupi, pengen punya uang banyak. Mungkin yang kalau orang tua pengen anak-anakku berhasil, nggak masalah, it's okay, ya. Jadi ikutin kemarin, it's okay kan. Ya, saudara. Tetapi dikatakan yang penting adalah tadi dasarnya, carilah dahulu kerajaan Allah, hidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Ya. Tuhan Yesus sendiri telah memberi contoh di dalam Matius 4 ayat 23. Yesus pun
berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Mungkin saudara bisa berkata, loh dia kan Tuhan, kita bukan. Ya, tetapi kita adalah, katakan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang dikasih kuasa beriman kepada Tuhan, dan kita juga ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita mampu melakukan segala hal dengan pengurapan Tuhan dan perkenanan Tuhan, saudara. Jadi ketika saudara dikatakan hidup saudara mengalami upgrade, saudara akan diberkati. Dan diberkatinya bukan hanya tadi ya, hal jasmani pasti mengikuti, tapi nilai-nilai kerajaan Allahnya itu yang harus saudara tangkap. Saudara nggak lagi mementingkan, yang penting hidupku aja nih yang diberkati, enggak. Tetapi saudara akan memiliki kasih, ya, mengalami upgrade. Saudara akan melihat memandang orang lain tuh punya ada belas kasihan, sama seperti Tuhan Yesus kan, didasari oleh kasih, belas kasihan, sehingga dia mengabarkan Injil dan melenyapkan penyakit kelemahan di antara bangsa itu. Jadi nggak ada cuek tuh dari Tuhan Yesus, karena dia mengasihi. Demikian juga kita, ketika kita mengalami upgrade, kita tidak lagi cuek dengan lingkungan sekitar, tetapi kita ketika bertemu dengan seorang, kita bisa mendoakan, kita bisa menjadi teman sharing yang baik, banyak hal gitu ya. Mulai melakukan dari perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan buat kita semua. Nah, di dalam Matius 19 ayat 23 dan 24 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kenapa saya ambil ayat ini? Kelihatannya kayak nggak nyambung ya, tetapi ditekankannya seperti ini, saudara. Berkat itu bukan hanya selalu uang, saudara, ya. Karena dikatakan uang itu bisa juga memberkati orang banyak, tetapi juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Apalagi jika rohaninya tidak mengalami upgrade, ya, karena dikatakan kita akan bisa salah memandang atau menilai uang tersebut dalam mengambil keputusan, gitu. Tetapi sekali lagi, iman kepada Kristus akan membawa kita kepada pengudusan yang lebih lagi, dan kita sadar ini yang ketiga, bahwa keselamatan jiwa lebih penting, ya. Bukan kita nggak perlu uang, saudara. Hidup perlu uang, dikatakan, tetapi sekali lagi bukan uang itu yang menguasai kita, tetapi kita bisa menguasai uang yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Ingat ayat tadi bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya. Ya, ini orang kaya yang belum bertobat, tetapi dikatakan orang kaya yang diberkati Tuhan, yang artinya udah bertobat, mengalami upgrade dari Tuhan, dia pasti akan menggunakan uangnya untuk hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jelas, saudara, ketika saudara pengiringan saudara sama Tuhan lebih lagi, imannya ditambah, menghadapi tantangan juga semakin kuat, gitu ya. Dan tadi dikatakan mengalami pengudusan lebih lagi, itu upgrade, saudara. Mengalami pengudusan lebih lagi, ya. Nanti ada ayatnya bahwa kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran, gitu ya. Kita akan sadar bahwa keselamatan jiwa itu jauh lebih penting, ya. Keselamatan jiwa. Jadi saudara tadi sekali lagi nggak cuek. Saudara akan memperhatikan keselamatan jiwa saudara. Posisi saudara lagi ada di mana nih? Lagi dekat sama Tuhan kah, gitu. Dan saudara juga nggak cuek dengan keluarga saudara, gitu. Ada orang yang mungkin hidupnya tidak benar, maksudnya tidak hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, apalagi yang misalnya tidak kenal Tuhan, gitu, hidup sembarangan. Saudara tuh nggak cuek, saudara akan punya belas kasihan, dan keselamatan jiwa itu lebih penting, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita akan terus diubah pembaharuan budi kita, mengalami upgrade, saudara, pembaharuan budi, ya. Orang-orang yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, dia tidak lagi memusingkan perkara-perkara jasmani. Sekali lagi, bukan gini, aku kalau gitu nggak usah kerja, ya. Oh ya udah, hidup sederhana aja, terus diam aja, nggak seperti itu. Justru di dalam pekerjaannya,
dia akan bisa berbuat lebih banyak hal lagi untuk Tuhan. Kalau dia dipercayakan Tuhan, diberkati Tuhan secara berlimpah dalam hal keuangan, dia akan gunakan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Yang diberi keahlian tertentu, dia akan gunakan keahliannya untuk memuliakan Tuhan dan sebagainya. Jadi itu ya, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi nggak semata-mata hal jasmani terus itu. Tetapi yang penting itu tadi imannya, benih ilahinya itu bertumbuh, nggak bantut gitu ya, dan menghasilkan buah. Butir-butirnya berisi, tidak kosong, sehingga menjadi berkat. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Harus semakin dewasa. Kalau orang-orang yang mungkin belum bertobat, apalagi tidak kenal Tuhan, ketika diberitakan firman Tuhan nggak nyambung tuh, nggak klik ya. Jadi ngaco lagi. Jadi kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dia akan misalnya dikasih tahu yang baik, nggak klik tuh, gitu ya saudara. Tetapi berarti kalau kitanya sendiri yang diupdate terlebih dahulu, semakin mendalam dalam Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi berkat. Orang akan melihat buahnya, itu aja. Dan banyak orang yang bisa mengenal Tuhan, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini update yang harus kita alami, mengenakan manusia baru. Jadi waktu kita percaya sama Tuhan, apalagi kan ini katanya kalau orang yang udah dibaptis, mengenakan manusia baru. Ya harus saudara. Tetapi itu harus dibaharui dari hari ke hari saudara. Ada orang yang akhirnya menjadi frustasi ketika dia ikut Tuhan, udah dibaptis, kan harus mengenakan manusia baru. Hidup di dalam kekudusan, oke. Ternyata terus dia berbuat dosa lagi. Akhirnya jadi frustasi. Udah aja aku ninggalin Tuhan sekalian. Ada yang seperti itu saudara. Tetapi saudara, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru, dia harus bukan lahir tiap hari artinya, tetapi dikatakan dibaharui di dalam roh dan pikirannya terus menerus. Itu kan seseorang berubah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada orang yang mengambil keputusan ketika mengikut Tuhan Yesus yang asalnya dia pendosa, yang seperti di ayat firman Tuhannya ada perempuan yang berzina. Terus dikatakan ketika Tuhan Yesus mengampuni, dikatakan ya mulai sekarang kan udah diampuni, jangan berbuat zina lagi. Dia tidak berbuat zina lagi, gitu ya. Ada yang langsung ya memang seperti itu, harusnya seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang terkait dengan jasmani, misal ya. Nanti juga ada ayat-ayatnya kalau saudara baca di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai selanjutnya. Ya, seperti misalnya gini, berbohong, marah, ya, mencuri, berkata kotor. Nah, itu tuh hal-hal yang kelihatannya sepele ya, saudara ya. Tetapi saudara harus alami upgrade. Jadi orang-orang yang di-upgrade, dia yang tadinya bohong, dia nggak berdusta lagi. Dia akan berkata benar seorang kepada yang lain. Yang tadinya mudah marah, dia akan dikasih kesabaran dan jangan dikatakan berbuat dosa. Yang tadinya mencuri, karena dia nggak bekerja, malas, ya, tetapi dia akan melakukan pekerjaan yang baik dan hidupnya diberkati. Yang tadinya berkata-kata kotor, ya, dari mulutnya, tetapi Tuhan upgrade sehingga perkataannya akan menjadi perkataan yang baik dan membangun. Itu ada hal yang nggak bisa segampang membalikan telapak tangan. Kadang-kadang ada yang keceplosan, udah biasa ngomong kotor gitu, ya, keceplosan. Tetapi kan kalau orang yang sadar ya, oh aku nih cinta Tuhan, aku nih dikatakan waris kerajaan Allah loh, gitu, ya. Aku harus alami upgrade di dalam rohaniku. Nah, saudara akan bisa mengerem kata-kata saudara, minta Tuhan bimbing. Nah, itu proses saudara. Jadi saudara harus belajar dari pengalaman kehidupan saudara. Ya, ada yang langsung berbalik gitu, ada yang perlu proses. Tetapi sekali lagi jangan kalau kayak gitu excuse tuh, bilang nggak apa-apa, minta ampun lagi sama Tuhan, nggak seperti itu. Tapi saudara harus berusaha untuk saudara dikatakan bisa dibaharui terus di dalam roh dan pikiran kita. Ya, ingat baik-baik bahwa kita harus berubah
diubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga nanti kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Seperti yang tadi saya bilang, kalau orang yang belum disentuh hatinya oleh Allah, dia nggak akan tahu gitu, mana yang kehendak Allah. Buat aku fine-fine aja, aku melakukan hal itu gitu ya. Tetapi kita sendiri harus terus mengalami hidup di dalam Tuhan. Iman kita harus bertumbuh, sehingga suatu saat saudara akan mengerti. Atau ketika saudara menginjili orang lain, ini orang kok dikali tahu nggak ngerti-ngerti, saudara doakan gitu. Suatu saat ketika Allah bekerja, ya, menyentuh hati orang tersebut, nggak ada yang mustahil, saudara, ya. Nah, akhirnya di dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dan ada ayatnya di ayat 27 dikatakan, Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Seringkali kita ngasih celah sama iblis. Celah sekecil apapun akan dimanfaatkan oleh iblis untuk bisa membinasakan kita. Oleh sebab itu tutup celah tersebut dengan cara kita harus dekat terus sama Tuhan, ya. Setiap minggu lalu juga sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala bagaimana hubungan kita dengan Tuhan harus seperti apa. Ya. Ibadah mesti lebih lagi. Seperti tadi saya katakan, lebih banyak orang khawatir akan hal jasmaninya. Aku makan apa hari ini, gitu ya. Aku mau pakai baju apa nih, gitu. Tetapi ada orang yang khawatir ini, aduh aku nanti nggak bisa ibadah gitu. Biasanya enggak gitu ya. Apalagi sekarang zamannya online. Kalau yang punya HP nanti aja ikut ibadah online gitu ya. Nah, tetapi cari kerajaan Allah itu seperti kita mengejar harta karun, sehingga hal-hal yang lain ditambahkan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Nah, bukan satu kebetulan juga, ini nggak poling-polingan ya sama Bapak Gembala. Pagi hari ini Bapak Gembala men-sharekan gambar atau ayat rohaninya. Tiap pagi kan Bapak Gembala cenderung nge-share gambar rohani. Saya share lagi kepada yang lain ya. Ayatnya dikatakan dari Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kayanya berulang-ulang, saudara. Kalau saudara baca ayat ini, saudara kan pasti tergiur dengan gininya, wah, bertani ya, menghasilkan 100 kali lipat, mau dong. Aku jadi orang kaya, mau dong. Kian lama kian kaya, mau. Dan menjadi sangat kaya, apalagi mau dong gitu. Ini kan kaitannya sama uang. Tetapi lihat bahwa Ishak pun tidak diam aja. Dia menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ia diberkati Tuhan, karena dia hidup di dalam hukum berkatnya Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena Ishak ini yang orang yang takut sama Tuhan. Dia diwarisi iman oleh orang tuanya, tetapi dia juga punya satu prinsip di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu Ishak ini orang yang juga berkenan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dia nggak pernah mau ribut, dia nabur ya. Kalau saudara pernah baca ceritanya nabur nih, terus diberkati. Ada orang yang mau merebut ya, petani-petani lain lah ya, yang penggarap-penggarap lain melihat sirik nih, gitu ya. Oh, ini punya aku gitu. Ishak tuh nggak mau ribut, ya udah ditinggalin, dikasih gitu. Dia buka lagi tanah yang baru, menabur lagi, dan semakin diberkati Tuhan. Itu Ishak, saudara. Ya, ketika saudara keuangan saudara misalnya diizinkan digoncang, apa yang saudara rasakan? Sedih pasti ya. Kalau harta saudara, misalnya saudara punya harta banyak terus mengalami goncangan, wah, kecewa, udahlah gitu. Tetapi Ishak tidak seperti itu. Dia tidak pernah putus asa. Nggak ada ayatnya kan Ishak kesal gitu, ya udahlah kasih gitu, enggak. Tetapi Ishak nggak mau ribut gitu. Dia nabur lagi dan hidupnya semakin diberkati. Ingat saudara, uang tidak membawa kita ke dalam kerajaan surga. Kita butuh uang, tetapi jangan jadikan uang itu menjadi kerajaan Allah buat kita. Tetapi
tetapi hidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang sesungguhnya. Tadi iman kepada Tuhan Yesus, hal-hal tadi yang dibaharui roh dan pikirannya. Jadi kan nggak ke hal ke jasmaninya. Ya, hendaklah kamu semakin memelihara kesehatan, atau memang ia harus, tetapi nggak ke itunya gitu saudara. Tetapi roh budimu ya harus dibaharui, carilah kerajaan Allah itunya, maka semuanya akan mengikuti gitu ya. Seperti tadi Ishak, dia diberkati Tuhan. Semua mau diberkati Tuhan? Saya pun mau ya. Oleh sebab itu mari kita alami upgrade Tuhan setiap hari dalam hal terutama rohani kita. Jadi kalau ada tantangan untuk saudara misalnya, aduh aku kayaknya nggak bisa, jangan-jangan nggak bisa ibadah, usahakan supaya untuk bisa beribadah. Tantangan apapun juga. Saat ini Om Rikon merajalela kita pakai hikmat gitu, tetapi puji Tuhan kalau masih dikasih kesempatan, saya percaya bahwa tindakan iman saudara untuk datang ke tempat ini itu juga akan Tuhan perhatikan saudara, sehingga Tuhan akan melindungi ya. Puji Tuhan. Saya tidak akan memanjangkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang singkat ini biarlah boleh saudara tangkap intinya ya. Sambil para pelayan Tuhan ke depan, saya mau mengulang sedikit tadi bahwa hidup nilai-nilai kerajaan Allah, di mana iman kita harus alami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Jangan sampai nggak berbuah, hasilkan buah. Dan dikatakan biarlah iman kita, dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan ingat, keselamatan jiwa itu jauh lebih penting dari apapun juga ya. Biarlah kita boleh semakin bertambah lagi, belajar dari pengalaman hidup dan terus semakin menjadi orang-orang yang dewasa rohani di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian lama yang diambil juga dari Roma 12 ayat 1. Kita mau persembahkan hidup kita untuk Tuhan, agar kehidupan kita boleh senantiasa berkenan, dan karena orang yang diperkenan Tuhan pasti hidupnya akan diberkati. Amin. Ku bersembahkan benar-benar menyadari bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting. Biarlah iman kami kepada Tuhan Yesus, pengiringan kami kepada Tuhan Yesus terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami upgrade dari Tuhan, sehingga kami boleh terus kuat menghadapi tantangan zaman ini.
Ketika Tuhan mempercayakan hal-hal jasmani kepada kami, biarlah itu tidak membuat iman kami semakin mundur, tetapi kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Dan Tuhan, Engkau yang akan terus membaharui roh dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin dikuduskan dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya keinginan kami semata, tetapi biarlah Engkau yang menjadikan kehidupan kami ini berarti. Sehingga hal-hal yang tidak baik, setiap kejahatan-kejahatan yang gak berkenan di hadapan Tuhan itu akan dimusnahkan atau dihancurkan di dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Tetapi biarlah nilai-nilai kerajaan Allah itu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan saja. Dan kami percaya hidup kami akan memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang pada saat ini juga mungkin ada di dalam pergumulan. Mereka tidak boleh mudah menyerah, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Biar kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, Engkau memperhatikan kami, Engkau memberkati kami. Sebentar kami akan juga melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari Tuhan. Sucikan terlebih dahulu hati-hati kami. Ini mungkin hanya merupakan lambang, tetapi maknanya sungguh luar biasa. Engkau yang sudah mengorbankan diri untuk kami semua, Tuhan Yesus, menebus dosa-dosa kami, dan darah-Mu tercurah, tubuh-Mu dicabik-cabik. Engkau yang sudah berkorban untuk kami karena Engkau mengasihi kami. Biarlah pada pagi hari kami mengingatnya betapa besar pengorbanan Tuhan yang sudah menghidupkan kami. Oleh sebab itu biarlah roti dan anggur yang sebentar kami akan minum ini boleh terus meneguhkan kami untuk kami terus cinta Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai mati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami juga akan memberikan persembahan. Kuduskan setiap rupiah yang akan kami berikan, agar semuanya berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita yang mau terus di-upgrade dan di-upgrade bersama Tuhan, kita siapkan pelajaran persembahan. Yang bertugas dipersilakan, dan kita mau naikkan satu pujian. Jesus. Kita mau bersama-sama teruskan dalam hadirat Tuhan. Aku selalu berada di hadirat-Mu. Aku selalu berlindung dalam nama-Mu.
akhir dari penghujung ibadah kita pada pagi hari yang luar biasa ini, dan setiap kita bersama-sama mau terus di-upgrade. Tuhan upgrade terus kita dalam hari-hari kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan sudah memberikan perlindungan buat kami, kesembuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Gandhi yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga sudah sembuhkan Mbak Ii. Dalam nama Yesus, kami percaya semua sakit penyakit itu akan diproses oleh Tuhan dan disembuhkan dengan total di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur untuk teman-teman yang di rumah yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua karena bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami. Meskipun di luar sana ada virus-virus yang mengancam, penyakit-penyakit sampah yang menyerang, tetapi kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang besar. Kami masih punya Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya Tuhan, kedaulatan Tuhan saja yang akan menyertai kami, dan Tuhan akan membebaskan kami, akan melindungi kami sehingga kami tidak tertular oleh virus-virus ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Saudara, mari kita angkat tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat